Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Nopriandra dengan NIM C0D020036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemungutan pajak pertambahan nilai. Undang-Undang PPN mendefinisikan pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, JKP dan ekspor BKP tidak berwujud. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK-03/2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN. Pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku memiliki omset minimal 4,8 miliar. Namun, meskipun pengusaha belum mencapai omset tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP. Pertama, hak PKP atas PPN. Apabila Anda sebagai pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP, maka terdapat hak dan yang dapat Anda terima sebagai PKP. Hak PKP atas PPN adalah yaitu dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atau pembelian atas BKP atau JKP. Dapat mengajukan restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran atau penjualan, dan juga berhak atas kompensasi kelebihan pajak, dan dapat mengajukan kompensasi kelebihan pajak berdasarkan laporan dan pembukuan sesuai keadaan sebenarnya. Yang kedua, kewajiban PKP atas PPN. Selain menerima hak, Anda sebagai PKP juga memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Kedua, memungut PPN dan PPNBM terhutang. Ketiga, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Keempat, menyetorkan PPNBM terhutang. Kelima, melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT masa PPN. Keenam, menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga, keunggulan menjadi PKP. Beberapa keunggulan yang didapatkan jika menjadi PKP yaitu 1. Bila wajib pajak menjadi PKP, maka pengusaha akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak. Kedua, status PKP dapat meningkatkan kepercayaan dari mitra perusahaan terhadap status dan reputasi pengusaha atau wajib pajak. Yang ketiga, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP juga dapat melakukan transaksi jual beli dengan instansi pemerintah maupun ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya itu yang keempat, konsekuensi atas status PKP. Setelah dikukuhkan sebagai menjadi PKP, kedisiplinan dan ketertiban dalam melaporkan faktur pajak dan SPT masa PPN menjadi prioritas utama Anda. Peraturan terkait pelaporan PPN mengakibatkan adanya sanksi administrasi. PKP dapat dikenakan sanksi berupa administrasi seperti denda,
atau bunga hingga sanksi pidana apabila terlambat membuat faktur pajak dan pelaporan SPT masa. Kemudahan layanan e-faktur memungkinkan Anda untuk membuat faktur secara online. Pelaporan SPT dapat menggunakan aplikasi layanan pajak yang telah disediakan oleh Ditjen Pajak maupun ASP Mitra Resmi DJP. Selain prosesnya mudah, wajib pajak dapat langsung mengunggah dokumen CSV dan PDF. Wajib pajak memperoleh arsip pembayaran dan pelaporan pajak yang rapi dan sangat mudah diperiksa statusnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang fasilitas PPN. Fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan pajak pertambangan nilai atau PPN atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. 1. Memacu beberapa sektor ekonomi potensial. 2. Mendorong perkembangan usaha. 3. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri. 4. Mendukung pertahanan nasional. Dan yang kelima, mendukung kelancaran pembangunan nasional. Jenis-jenis fasilitas PPN. Atas tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas sebagai berikut, yaitu fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Dan keempat, fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. 4. Fasilitas PPN ini diterbitkan dengan mekanisme pelaksanaan yang masing-masing berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Bila selanjutnya tentang aturan baru PPH dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menyepakati rancangan undang-undang atau RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. Dengan pengesahan ini, lapisan penghasilan orang pribadi atau bracket yang dikenai tarif pajak penghasilan atau PH terendah 5% dinaikkan menjadi 60 juta dari sebelumnya sebesar 50 juta. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tetap. Kenaikan batas lapisan atau layar tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan atau layar PPH orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM, orang pribadi maupun UMKM badan. Dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar. RUU HPP juga menetapkan tarif PPH badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2002 dan seterusnya. Sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPH dengan tetap dapat menjaga iklim investasi. Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPH badan rata-rata negara ASEAN. ASEAN sebesar 22,17%, negara-negara OECD
22,81%. Negara-negara Amerika 27,16% dan negara-negara G20 24,17%. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.